Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, panitera lomba MAPSI di tingkat kecamatan seprovinsi Jawa Tengah. Pada kesempatan kali ini akan saya sampaikan tutorial pengoperasian aplikasi penilaian untuk uji coba tahap kedua. Langkah yang pertama yang Bapak dan Ibu bisa lakukan yaitu silakan menuju ke alamat http://juri.kkgpaisd.profjateng.web.id atau juga bisa menuju ke alamat kkgpaisd.profjateng.web.id, kemudian dipilih menu login panitera. Setelah Bapak dan Ibu menuju ke tampilan seperti ini, ya, Bapak dan Ibu bisa pilih kabupaten dan kota. Kemudian masukkan user dan password yang sudah diberikan oleh operator kecamatan. Setelah itu, Bapak dan Ibu akan dibawa ke menu utama, yaitu misalnya ini cabang keterampilan beribadah sholat fardu. Di sini karena hanya ada satu babak, tidak ada babak final, maka tidak ada menu setting. Sedangkan nanti untuk cabang lomba yang memiliki dua babak, yaitu babak penyisihan dan babak final, di sini nanti akan ada menu setting lomba, ya, di mana Bapak dan Ibu nanti akan menyeting ini di babak penyisihan atau di babak final. Nah, untuk pengoperasian aplikasi ini cukup mudah. Yang pertama, Bapak dan Ibu bisa melihat tutorial yang ada di sini. Ya. Yang kedua, input nama dewan juri jika sudah ada. Ya, jika belum ada, nanti pada saat lomba bisa ditanyakan identitas dewan juri, kemudian tempat dia bertugas. Maksudnya berasal dari SD mana, seperti itu. Ya, bukan tempat tugas yang dimaksud bukan tempat tugas untuk menjadi dewan jurinya, tapi asalnya dia dari mana. Kemudian entry nilai. Nah, di entry nilai ini Bapak dan Ibu diminta memasukkan nomor peserta yang telah tampil. Jadi nanti pada saat peserta sudah selesai tampil, Bapak dan Ibu bisa meminta rekap nilai dari dewan juri langsung. Saya sarankan tidak usah menunggu lomba selesai semuanya. Jadi kalau satu peserta selesai, bisa langsung diminta nilainya untuk di-entry. Sehingga nantinya pada saat lomba selesai, maka juara sudah bisa diketahui. Tidak perlu menunggu rekap dan lain-lain. Karena aplikasi ini sudah secara otomatis akan membuat rekap dan menentukan juaranya. Ya. Untuk melihat nomor peserta, jika Bapak dan Ibu belum tahu, bisa dilihat di sini. Ini adalah daftar peserta yang sudah terdaftar. Ya. Saya ambil contoh misalnya T030. Masukkan, ya, dimasukkan nomor pesertanya, kemudian klik tombol cari. Nanti akan muncul halaman baru. Dipastikan pada saat muncul di sini di nomor peserta ini ada angkanya. Karena kalau nanti tidak ada angkanya, nilai tidak bisa masuk. Ya. Kemudian masukkan aja nilainya. Ya. Untuk merubah nilai juga sama, caranya seperti itu. Masukkan nomor peserta, kemudian diubah saja nilainya sesuai dengan keinginan kita. Setelah itu masukkan nilai. Oke. Setelah dimasukkan semua nilai, Bapak dan Ibu bisa melihat nilai dari menu lihat nilai. Jadi semua peserta nanti akan muncul di sini yang mengikuti lomba. Nilainya berapa yang sudah di-entry, kemudian dia nomor urut berapa. Jadi aplikasi akan otomatis melakukan
perubahan data sesuai dengan yang sudah di entry. Nah, di sini nanti nilai tertinggi akan langsung berada di posisi atas, sehingga secara tidak langsung Bapak Ibu akan sudah tahu siapa yang jadi juaranya. Ya, tetapi penentuan juara itu harus sesuai dengan keputusan dewan juri atau rapat dewan juri. Kemudian di sini ada peringkat juri karena dimungkinkan dalam sebuah perlombaan ya, dewan juri itu harus berembuk dulu untuk menentukan juara. Sehingga di sini sudah disiapkan peringkat sesuai dengan dewan juri. Dewan juri 1 putra itu yang juara 1 misalnya T30. Tapi nanti bisa saja dimungkinkan juri 2 itu yang juara 1 adalah peserta yang lain. Nah, ini nanti harus diputuskan oleh dewan juri kira-kira yang akan menjadi juaranya itu siapa sesuai dengan kenyataan di lapangan. Ya. Ini untuk menu peringkat juri. Menu berikutnya adalah penentuan juara. Nah, di sini dewan hakim yang terdiri dari dewan juri, panitera, dan panitia jika dibutuhkan, maka akan melakukan perundingan tadi, rapat atau sidang untuk menentukan juara. Nah, cara menentukan juara, Bapak dan Ibu bisa diklik tanda atau gambar piala. Diklik saja. Ya. Jika sudah pernah diverval, maka akan muncul keterangan maaf nomor peserta T030 sudah diverval. Ini karena sudah terverval. Jika belum, maka di sini akan kosong, tidak ada tulisan OK. Nah, apabila terdapat nilai yang sama, karena dimungkinkan ada nilai yang sama, maka Bapak dan Ibu bisa melakukan perbaikan data sesuai dengan instruksi dari dewan juri dengan cara diklik tombol biru, kemudian masukkan nomor peserta lagi, lalu dirubah. Ya. Setelah itu menuju ke penentuan lagi, maka akan terlihat perubahan data. Kemudian yang terakhir adalah daftar juara. Di daftar juara ini, Bapak dan Ibu bisa melakukan pembatalan juara dengan cara hapus juara. Ini apabila dihapus, maka juara yang di sini akan hilang, kemudian di penentuan juara di sini akan menjadi statusnya menjadi 0. Nah, kemudian silakan lakukan perubahan data jika diperlukan, kemudian di verval kembali. Ya. Cara memvervalnya setelah diklik piala, kemudian diisi dia peringkat keberapa. Karena ini berhubungan dengan poin untuk menentukan juara umum. Ya. Kemudian klik verval. Di sini nomor 2, berarti nanti di sini ditentukan juara kedua dan seterusnya. Setelah itu, Bapak dan Ibu bisa mencetak berita acara kejuaraan. Berita acara kejuaraan ini bisa dicetak kemudian diserahkan ke dewan juri sebagai bukti pelaksanaan tugas dari dewan juri sudah selesai. Ditandatangani oleh 3 juri. Kemudian di sini ada daftar peserta yang menjadi juara. Demikian untuk tutorial pengoperasian aplikasi Panitera. Untuk berikutnya kami sampaikan bagi lomba yang memiliki lebih dari 1 babak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.